Kemarin tuh ada bercandaan gitu di berbagai macam sosial media. Bagi siswa lulusan tahun ini lulus karena program COVID gitu. Iya. Ya enggak? Lulus karena ada COVID gitu. Emang lagi wabah COVID ya Bang, 19 ya. Tidak hanya dunia pekerjaan, tapi pendidikan juga diliburkan. Artinya ada sistem yang harus berubah cara pengajaran. Yang biasanya lu bertatap muka, bisa menilai langsung sikap, habis itu cara mereka belajar, akhirnya sekarang digantikan dengan e-learning. Yang menurut gue juga nggak begitu mateng juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dialog kali ini pengen membahas tentang pendidikan. Ada salah satu temen gue yang dulu gue kenal dari kedai kopi, dan kita sama-sama masuk kuliah ya. Tapi gue semester awal, dia udah semester akhir. Walaupun akhirnya lama banget. Iya bang. Lebih ya, soalnya 6 tahunan lah ya. 7 tahun bang. 14 semester bang kita bang di kampus. Nah sekarang beliau kali ya. Jangan beliau dong, kayaknya gua harus lumayan banget. Lumayan. Jeb kita lumayan jauh. Baru 17 tahun. Iya. Bang Tomo ini sekarang akhirnya lulus dan sudah mengajar jadi guru di salah satu SMA di Jakarta. Di Tangerang Selatan ya Bang? Iya. Di Tangerang Selatan. Udah setahun lebih lah ya? Belum setahun. Tahunan. Nah sekarang juga lagi ambil S2 filsafat. Lebih tepatnya sih matrikulasi lah ya. Matrikulasi. Belum ambil magister. Nah cuman ada keraguan gue nih ketika dia jadi seorang pengajar atau pendidik. Ini memang karena dia pengen menjadi seorang pendidik atau memang sudah mentok nggak ada kerjaan, jadi ada tawaran dari pendidik dia jadi pendidik. Kayak sih yang itu. Ini itu ya. Karena gue pengen banget tahu sebenarnya pendidikan sendiri menurut lu itu gimana Bang? Apa alasan lu gitu ya melihat pendidikan itu sebagai apa? Kalau gua juga mengawali karir gua sebagai tenaga pendidik juga Seorang guru belum lama banget lah, baru sekitar tahun 2017. Kalau gua juga kuliah baru lulus 2017 gitu kan. Iya. Itu ada berbagai macam. 17 dari 2010. Dari 10 sampai 2017 gua masih kuliah gitu. Baru ketika 2017 ke 2018 mulai ngajar lah ya. Walaupun nanti ada perubahan, pindah sekolah, pindah tempat ngajar gitu. Baru Sejarah ya Bang ya? Sejarah. Nah, dulu gue juga nggak kebayang gitu bakal jadi seorang yang ada di depan kelas menyampaikan sesuatu ke anak-anak yang memang itu memang tugas lu untuk menyampaikan itu gitu kan. Nggak ada bayangan gitu. Cuma itu baru kerasa ketika gue mulai ngajar di tahun-tahun 2017 gitu. Ternyata 7 tahun gua kuliah di pendidikan sejarah nggak ada artinya ketika kita berhadapan langsung ke kondisi yang real di sekolah gitu kan. Memang dulu pernah sempat praktek ngajar, itu pun karena memenuhi kebutuhan SKS, administrasi kuliah. Karena ada namanya dulu itu PPL, PPL, praktek pengalaman lapangan. Itu ada di semester 6 atau 7 gitu. Sekarang ketika udah terjun langsung menjadi sebuah profesi, tentunya jadi hal yang berbeda gitu kan. Karena ketika udah profesi ada yang namanya etika profesi gitu, dan ada yang namanya etika guru yang harus lu patuhi. Bagaimana lu jadi seorang pendidik dan tenaga pendidikan gitu. Dan akhirnya lu melihat pendidikan dari tempat yang lebih dekat gitu. Juga nggak terlalu dekat juga, karena ketika terlalu dekat juga nggak bisa lihat apa-apa. Cuma ada menariknya gitu kan, berangkatnya gua kan memang dari kampus pendidikan yang mana lulusan dari kampus tersebut umumnya lu UIN ya? UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Umumnya yang lulusan dari UNJ itu kan memang jadi seorang guru, dipersiapkan menjadi seorang guru. Waktu gua kuliah tuh nggak ada bayangan bakal jadi orang yang jadi contoh ataupun
jadi panutan untuk anak-anak gitu. Apalagi dengan terlambatnya lu lulus apalagi ya. dengan terlambatnya gua kuliah gitu kan, kayaknya nggak banget jadi iya. seorang guru. Menarik itu sih sebenarnya. Kenapa gue bisa nyemplung di sini gitu? Teladanan apa yang pengen gue bagi gitu ya? Makanya kadang-kadang ketika gue sampaikan, ketika gue ada di kelas, gitu gue sampaikan ke anak-anak, hal pertama yang gue sampaikan ke mereka ketika pertemuan pertama adalah, kita di sini sama-sama belajar. Kamu belajar mengenai pengetahuan dan sebagainya. Dan saya juga belajar mengenai pengetahuan, cuma dalam bentuk yang berbeda. Misalnya pengetahuan saya bagaimana saya menjadi seorang pengajar atau pendidik, kita sama-sama belajar gitu. Itu yang paling awal gue sampaikan ke anak-anak, karena gue berdiri di depan mereka bukan karena gue lebih pinter atau karena gue lebih rajin, tapi ya memang gue nggak tahu ya ini sebutannya apa, cuma gue ngerasa ada tanggung jawab yang cukup besar yang bisa gue tanggung gitu untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin membuat ada perubahan di setiap anak itu menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang benar gitu kan. Itu ada tanggung jawab. Ada kegelisahan lu lihat dalam pendidikan. Iya, setelah gue masuk gue melihat banyak banget yang sekalian kok kayak seperti ini kok, seperti ini gitu kok, berbeda banget gitu dengan apa yang diajarkan di kampus. Walaupun gue di kampus juga untuk mata kuliah pendidikan gue tidak terlalu serius juga. Itu sih yang paling kerasa gitu kan, karena gue harus belajar lagi mengenai pendidikan itu apa dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya pas lu lihat ada perbedaan pendidikan lu akhirnya beralih menjadi profesi lu sebagai guru. Apa akhirnya yang beda Bang, yang lu kayaknya punya beban harus perbaiki ya? Kalau gue ngerasa gini ya, ketika gue ada di dalam sebuah sistem itu dimana gue jadi seorang pendidik, karena kalau pengajar mungkin hanya menyampaikan materi itu selesai udah gitu, tapi pendidik itu secara keseluruhan ya menurut gue, nggak hanya mikirin atau ngisi mengenai pengetahuannya, tapi juga ngisi sikapnya, ngisi motoriknya. Itu yang gue pahami sampai hari ini gitu kan. Kalau cuma ngisi pengetahuannya aja, ambil aja ke bimbel ataupun private gitu kan, ataupun download aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia hari ini gitu kan, mengenai bagaimana cara menjawab soal dan sebagainya. Cuma di sekolah ini beda dengan mengisi pengetahuan aja, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan di sekolah gitu. Nggak hanya cuma mengisi pengetahuan anak-anak, tapi juga kita mendidik mereka menjadi manusia yang seutuhnya menurut gua ya. Artinya trigger lu alasan dasar lu jadi pendidik adalah melihat ketidakbaikan dalam pendidikan. Iya, kalau misalkan gua itu jadi salah satu, kayaknya sih itu bukan alasan gitu. Cuma ya, gak tahu, mungkin ini cara Tuhan gitu, cara Tuhan untuk melangkahkan gua untuk menjadi orang, bukan orang sebutannya ya, menjadi sesuatu yang sifatnya itu membantu yang lain gitu. Walaupun gue juga ngebantu banget gitu mengenai orang lain, cuma di sini kayak ada ini tanggung jawab yang Tuhan berikan ke gue punya sedikit hal yang bisa gue bagikan, gue sharing ke mereka. Bukan soal bagaimana membuat anak-anak itu bisa pintar secara akademis, tapi nggak hanya itu, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa gue sampaikan ke mereka gitu, mengenai pengalaman, mengenai apa yang seharusnya, mengenai bagaimana menyelesaikan masalah. Itu lebih penting menurut gue sampaikan kayak gitu. Kalau bicara poin-poin Bang, yang menurut lu memang kurang relate ya, kurang relate dan kurang pantas, yang memang kayaknya pendidikan sesuainya bukan kayak gini nih. Itu poin-poinnya ada lu lihat? Bisa sekolah. Yeah. Tahan, yang kita harus patuhi itu, karena dimanapun juga kita ada di dalam itu. Cuma yang bisa kita lakukan terkait pendidikan itu, kita hanya punya otoritas ketika itu kita di kelas. Yeah. Untuk penilaian dan sebagainya kita udah nggak punya otoritas lagi kadang-kadang, karena itu akan terganggu sama pemerintahan, aturan sekolah terkait penilaian. Kayak gitu. Akhirnya lu punya metode sendiri?
gue punya metode. Karena kan bentrok-bentrok terus kan. Gue punya metode sendiri, cuma ketika metode gue sendiri ini gue harus sadar betul bahwa yang bisa lu sampaikan ke anak-anak itu adalah sesuatu hal yang kira-kira benar, benar dalam pengertian benar sesuai dengan norma sosial, norma agama dan lain sebagainya, gitu kan. Itu harus pastikan itu, karena kalau misalkan lu berhubungan dengan hasil penilaian, itu nanti akan ada banyak urusan campur tangan dari yang sekolah, wali murid, wali kelas, kemudian negara ataupun yang lainnya itu bisa dicampur tangan. Cuma yang bisa gue bagikan ke anak-anak ya cuma 2 jam itu. Setelah itu gue udah gak punya kemerdekaan lagi. Kalau masalah nilai UN bisa rembet ke akreditasi. Iya, semuanya itu gue hanya punya kebebasan di situ. Terus sekarang kan sekarang lagi wabah COVID ya Bang, 19 ya. Tidak hanya dunia pekerjaan, tapi pendidikan juga diliburkan. Artinya ada sistem yang harus berubah cara pengajaran. Yang biasanya lu bertatap muka, bisa menilai langsung sikap, habis itu cara mereka belajar, akhirnya sekarang digantikan dengan e-learning. Yang menurut gue juga nggak begitu mateng juga ya. Karena gue lihat kayak adik sepupu gue, dia cuma nerima tugas, dia kerjain dengan cara bergerombolan, maksudnya kita semua keluarga bantuin. Gitu. Akhirnya kan jadi nggak efektif juga lah e-learning yang ada saat ini. Cuman ya memang karena kondisi aja. Nah, memang segitu tidak siapnya kita untuk belajar dengan metode learning. Ya kalau melihat fenomena COVID ini, mengenai virus corona, yang ini nggak hanya jadi masalah kita sebagai salah satu negara, tapi semua negara memiliki masalah yang sama, yaitu menanggulangi masalah COVID. Gua nggak akan bicara panjang lebar mengenai apa itu COVID, tapi yang jelas sangat terasa betul gitu. Gua sebagai tenaga pendidik, ketika ada virus COVID ini yang memaksa kegiatan belajar mengajar ataupun aktivitas pendidikan di sekolah-sekolah harus dengan sangat terpaksa ditiadakan di sekolah, diganti dengan alternatif lain, yaitu e-learning. Gua nggak tahu pengertian mengenai e-learning itu sesuai dengan pemahaman gua mengenai e-learning atau ada pengertian yang berbeda. Cuma yang jelas yang gua rasain betul ya, ketika setiap Senin sampai Jumat tuh gua ada aktivitas tatap muka ketemu anak-anak nih, harus yang biasanya harus nggak ada tatap muka, mau nggak mau harus digantikan dengan tugas. Sedangkan tugas itu kita nggak bisa lihat perkembangan anak-anak mengerjakan tugas itu, karena itu semua baik email ataupun baik kirim pesan melalui aplikasi gitu kan, itu juga sulit juga. Cuma itu memang masalah hari ini gitu, kita harus siap dengan kondisi yang tidak menentu, apalagi fenomena COVID ini serius banget gitu. Tapi kan kalau masalah online kan ujian aja kita mau online ya. Bahkan udah ujian nasional berbasis komputer kan udah seharusnya udah mungkin dipersiapkan. Tapi memang benar-benar e-learning ini cuma membahas soal, nggak ada penyampaian materi ya. Sekarang kan banyak ya, kita pakai misalnya Zoom, artinya lu mesti bisa bertatap muka dengan siswa-siswa lu kan. Mereka mesti bisa berinteraksi ketika lu menyampaikan teori atau gini. Nggak sampai sana penyampaian. Kalau gue merasa betul ya, ketika kenapa sih kita harus ada tugas? Tugas itu ada untuk memastikan bahwa lu itu belajar. Enggak juga mungkin. Nggak bisa dipastiin juga maksud gue. Iya, maksudnya tugas itu ada untuk memastikan bahwa lu belajar sesuatu. Artinya dengan adanya tugas tersebut memaksa lu untuk belajar terhadap sesuatu, ya enggak? Sedangkan kalau misalkan kita tidak berdasarkan pada itu, kita bisa aja bebas aja, misalkan oke, gue nggak mau ngerjain tugas tapi gue tetap belajar. Oke, itu nggak jadi masalah. Tapi selama nggak ada tugas berarti kan gue nggak belajar. Padahal ada tugas ataupun nggak ada tugas, kita harus terus belajar. Nah, itu yang penting gitu. Tapi dengan adanya tugas,
Kita ada batas waktu yang harus kita kerjakan gitu. Itu kenapa ada tugas. Sebenarnya tugas itu juga cara belajar kita juga. Kita nggak mungkin lagi tatap muka dalam 24 jam ataupun dalam 8 jam gitu kita tatap muka. Kita punya aktivitas lain gitu, yang mana kita belajar dari semuanya. Kita belajar nggak hanya soal mengerjakan salah satu mata pelajaran, tapi kita belajar semua. Nah, dengan adanya tugas-tugas ini, itu mungkin akan ada sedikit kebebasan gitu bagi peserta didik yang tadinya harus ngerjain pakai seragam ataupun harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu, bisa dikerjakan di rumah dengan celana pendek boxer, dengan tidak harus pakai baju formal gitu kan. Itu menarik juga gitu, tapi kita belum tahu nih hasil dari e-learning ini apa dampaknya gitu kan. Harus ada penilaian terkait perubahan itu, karena kan kalau kita lihat mungkin kondisi COVID ini juga tidak ada kemungkinan untuk lambat ya. Bisa mungkin sampai 3 bulan, bahkan bisa lebih. Artinya kalau memang metodenya e-learning cuman penyampaian tugas yang dikerjakan dari email ke email, gitu, kan jadi kasihan banget ya waktu 3 bulan itu. Itu memang hanya benar-benar penyampaian tugas-tugas aja dari email ke email. Ini gua kirim email tugas ya anak-anak, besok kamu kerjain, kirim lagi ke email bapak. Iya. Terus bapak koreksi, besok lagi gitu. Ya berarti kalau kayak gitu kita buat soal itu yang memaksa anak-anak ya, terutama memaksa anak-anak untuk belajar secara mandiri. Oke. Nah, itu yang paling penting menurut gue ya, dengan adanya membuat kesadaran itu ya. Jadi soalnya yang diganti, bukan hanya lagi soal bagaimana cara menjawab satu soal gitu, tapi bagaimana soal itu bisa ada dan jawabannya seperti apa. Nah, itu yang penting, yang harus ada perubahan gitu. Soal nggak lagi harus mengenai apa pengertian ini, apa pengertian itu dan lain sebagainya, karena itu bisa kita cari dari berbagai macam mesin pencarian, ya nggak, sumbernya banyak. Lagi kita tidak dalam pemantauan gitu. Artinya kita tidak bisa melihat proses berpikirnya anak-anak. Nah iya. Ya nggak, itu yang paling penting. Makanya yang paling mungkin adalah kita membuat tugas yang mana ada satu masalah dan dia harus selesaikan. Problem solvingnya harus ada. Makanya itu yang harus sedikit demi sedikit dirubah gitu mengenai bagaimana soal itu diberikan gitu. Bahkan menurut gue learning guru nggak bisa ngeliat apapun gitu dari situ ya. Kalau cuman mengerjakan tugas, karena pasti ketika dia ngerjain tugas dengan tadi banyak cara yang dia gunakan, dia akan pasti cari cara yang paling sederhana dan singkat, yang paling simpel ya. Entah copy paste dari temannya misalnya, kan lebih enak lagi kan itu ya, lebih cepet lagi kirim ya, nanti copy paste kirim gitu. Artinya untuk metode e-learning yang terus-terusan itu sampai 6 bulan, ya itu tadi ya. Ya gimana ya, gua ngeliat ini jadi sesuatu yang antara siap dan nggak siap. Memang nggak siap, tapi harus cepat diambil sebuah keputusan gitu kan. Kita belum mikirin mengenai hasilnya seperti apa ya, tapi ini cara terbaik untuk mengisi waktu yang harus diisi gitu. Karena nggak mungkin juga diliburkan, benar-benar diliburkan ya, dengan skala waktu yang memang pun pemerintah nggak tahu sampai kapan. Tapi dengan e-learning masih masih kan UN juga dibatalkan ya. Akhirnya nanti mereka e-learning ini masuk tiba-tiba bisa langsung UN aja tuh. Kemarin tuh ada bercandaan gitu di berbagai macam sosial media. Bagi siswa lulusan tahun ini lulus karena program COVID gitu. Iya. Lulus karena ada COVID gitu. Itu mungkin sangat tidak fair bagi lulusan-lulusan sebelumnya, karena dia harus menjalani berbagai macam rangkaian untuk membuat dia lulus. Tiba-tiba lulusan tahun ini karena ada fenomena COVID, ya mau nggak mau dia memang harus lulus. Nah, itu yang jadi masalah kita bersama gitu kan. Bagaimana ini terlihat fair dan bisa jadi acuan
anak-anak ini memang sudah menuntaskan masa studinya gitu. Kayak gitu. Kalaupun lah anggap pun COVID ini tidak ada, artinya proses ajar mengajar seperti biasanya pada tatap muka. Iya.